Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sempat hadir di studio dan pemirsa yang ada di rumah, hari ini berbahagia sekali rasanya kita karena di studio stand pameran Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendreng Rapang, kami telah kedatangan tamu, seorang narasumber hebat, Kepala UPT SMP Negeri 4 Maritengah. Untuk mengenal lebih dekat siapa beliau, kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih saudara host, saudara kami Nurdin Nolang, SPD MSI. Baik, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Yang pertama, nama saya Agus Salen, SPD MSI. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala SMP Negeri 4 Maritengah, Kabupaten Sidrap. Namun sebelumnya kami sejak tahun 2003 diangkat menjadi kepala sekolah di tempat yang sama. Kemudian tahun 2008 kami dimutasi ke SMP Negeri 2 Tampulu, tempatnya Pak Nurdin saat ini. Dan kemudian tahun 2015 kami dimutasi ke SMP Negeri 2 Pangsit. Dan selanjutnya tahun 2019 dimutasi ke SMP Negeri 2 Pancalautang, dan kemudian kembali lagi ke SMP Negeri 4 Maritengah. Melingkar. Selanjutnya beberapa prestasi sempat kami jalani. Yang paling berkesan yang pertama ini, kami sempat mengikuti talent scouting, persiapan kepala sekolah pada saat itu selama 3 bulan di PEDC Malang. Kemudian yang berikutnya kami juga pernah mengikuti seleksi kepala sekolah berprestasi berturut-turut. Tahun 2016 dan 17 terpilih sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Kemudian di tahun 2017 kami mewakili Sidrap dan berhasil keluar sebagai juara 3 kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sebagai instruktur K13. Dan berikutnya, ini pengalaman yang menarik, pernah mengikuti diklat kepemimpinan kepala sekolah se-Asia Tenggara yang dilaksanakan di Filipina, yang penyelenggaranya adalah Siameo Enotek Filipina, Manila, Filipina. Berikutnya sebagai kepala sekolah penggerak seperti yang Pak Nurdin juga, angkatan pertama. Dan yang terakhir, kami terpilih sebagai narasumber berbagi praktek baik, dan alhamdulillah pada saat diseminasi di Makassar, video yang kami kirimkan berhasil terpilih sebagai terbaik 2 di Kota Makassar. Saya kira itu perkenalan singkat dari kami. Terima kasih. Baik pemirsa, luar biasa memang prestasi yang telah diraih narasumber kita ini. Bukan hanya prestasi tingkat kabupaten, melainkan tingkat provinsi, bahkan ada prestasi tingkat internasional. Oleh karena itu, mari kita coba bersama mengupas tuntas hal yang ingin kita angkat pada kesempatan ini. Pak Agus, judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana menentukan strategi membagi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah sebagai kaitan dari pelaksanaan program sekolah penggerak. Baik, Pak Agus, seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri daripada program sekolah penggerak adalah menyelenggarakan pembelajaran dengan istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini diluncurkan oleh pemerintah guna memenuhi
animo masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya peserta didik. Bukan hanya kita mengharapkan anak yang kita bina itu cerdas secara lahiriah, tetapi yang lebih penting adalah anak ini bisa bertanggung jawab dan bisa memiliki karakter yang bagus. Oleh karena itulah inti daripada pelaksanaan P5 di sekolah penggerak adalah penciptaan literasi, numerasi, dan yang terpenting adalah pembinaan karakter dari peserta didik. Nah, sebagai sekolah penggerak di angkatan pertama, mungkin Bapak narasumber kita ini bisa berbagi bersama kita bagaimana teknik pembagian waktu, penentuan waktu pelaksanaan P5 di sekolahnya, sehingga ini bisa menjadi lebih efektif karena memang jam pembelajaran untuk proyek profil pelajar Pancasila itu termasuk bagian dari kegiatan intrakurikuler. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nurdin telah memberi kami kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan atau sebelum kita menetapkan waktu pelaksanaan proyek. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan posisi P5 di dalam struktur kurikulum kita. Bahwa struktur kurikulum kita itu terdiri dari 3 bagian utama. 3 bagian utama. Yang pertama adalah intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran yang dijalankan oleh guru di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap harinya, mulai dari jam pertama sampai selesai jam terakhir, secara terstruktur dan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Itu adalah bagian atau intrakurikuler. Kemudian yang kedua, ada struktur yang kedua adalah kokurikuler. Kokurikuler ini adalah struktur dari kurikulum kita, di mana kegiatannya itu dilaksanakan di luar jam pelajaran. Artinya di luar jam pelajaran setiap harinya tadi, mulai jam pertama sampai terakhir. Kemudian tujuannya adalah untuk menguatkan materi-materi pelajaran yang diajarkan pada saat kegiatan intrakurikuler itu tadi, menguatkan, menambah, sehingga anak-anak kita manakala ada materi pelajaran yang susah dijelaskan pada saat kegiatan intra, maka dilaksanakan di kegiatan kokurikuler. Kemudian struktur ketiga kami jelaskan ada yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini dijalankan di luar dari kegiatan yang kedua tadi, di luar intra, di luar kokurikuler, tetapi dilaksanakan dengan mengacu kepada minat anak-anak, bakatnya anak-anak, kegemarannya, sehingga anak-anak tadi yang tidak mampu memiliki kemampuan kompetensi di intra tadi, maka dia punya tempat penyaluran yaitu pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian apa kaitannya dengan P5? Dan P5 ini menggariskan bahwa P5 itu sesungguhnya adalah kokurikuler. Jadi P5 di dalam kurikulum Merdeka yang saat ini kita gunakan di sekolah penggerak maupun sekolah implementasi kurikulum Merdeka itu sesungguhnya adalah jelmaan dari struktur kurikulum pada bagian kokurikuler. Jadi P5 juga merupakan, sebenarnya tidak ada yang istimewa banget terkait dengan kegiatan menentukan waktu, alokasi waktu melaksanakan P5 ini tidak ada yang istimewa, karena kalau saya kembali pada penjelasan saya tadi, struktur kurikulum kita bahwa P5 itu masuk pada bagian kokurikuler, sehingga pengaturannya sangat gampang. Selanjutnya menentukan waktu pelaksanaan P5 ini ada beberapa pilihan. Nanti mungkin bisa saya jelaskan pada sesi berikutnya. Untuk sementara saya kembalikan dulu kepada host. Iya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, bahwa P5 itu sesungguhnya adalah pelajaran di mana kita menghendaki
pemberian pendalaman materi kepada peserta didik, karena jam intrakurikuler itu sangat kurang rasanya, sehingga perlu lebih dalam dikaji dalam bentuk kokurikuler seperti apa yang disebutkan tadi. Nah, tentu pelaksanaannya apakah tidak mengalami benturan dengan pelaksanaan intrakurikuler di sekolah, dan bahkan mungkin bagaimana mengaturnya sehingga tidak berbenturan juga dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak. Jadi sebenarnya P5 ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan P5 ini dijamin tidak berbenturan dengan kegiatan intra dan ekstrakurikuler tadi. Namun sebelum saya sampai kepada menjelaskan alokasi waktu atau metode pembagian waktu atau metode penentuan waktu dalam pelaksanaan P5, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan waktu pelaksanaan P5. Di antaranya yang pertama, tema proyek yang kita pilih. Nah, tema proyek yang kita pilih ini adalah salah satu faktor penentu bagaimana strategi kita menentukan waktu pelaksanaan, alokasi waktu pelaksanaan proyek. Berapa tema yang kita pilih, untuk kelas 7 berapa, kelas 8 berapa, sehingga nanti ini akan menentukan strategi kita menentukan alokasi waktu. Kemudian yang kedua adalah kedalaman eksplorasi tema. Maksudnya kedalaman eksplorasi tema ini, pada tema yang kita pilih berapa topik yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi pemilihan topik juga, kalau memang topik itu membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya, maka tentu tema yang terkait itu, yang mengajarkan topik itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, faktor yang perlu dipertimbangkan ketiga adalah tujuan. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu bentuk aktivitas pembelajaran di sekolah yang menekankan pada penguatan elemen-elemen profil pelajar Pancasila, sehingga jumlah elemen yang akan dikuatkan di dalam struktur profil pelajar Pancasila itu juga turut menentukan lama waktu pelaksanaan P5. Jadi semakin banyak elemen yang akan kita kuatkan di dalam tema proyek itu, maka akan berbanding lurus dengan waktu proyek yang diperlukan. Kemudian yang keempat, permasalahan di sekolah. Maksudnya begini, sebenarnya menentukan tema P5 itu bukan hanya berdasar elemen apa yang akan dikuatkan, akan tetapi bercermin pada masalah apa yang tengah dihadapi oleh sekolah. Nah, bersumber dari masalah yang sehari-hari kita hadapi di sekolah, maka itu akan dijadikan sebuah pembelajaran proyek, sehingga nanti anak-anak kita akan turut memberikan sumbang pemikirannya melalui pembimbingan para fasilitator bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah itu. Minimal ada konsep, ada saran, walaupun pelaksanaannya memang membutuhkan waktu, membutuhkan dana seterusnya, tetapi minimalnya kita sudah mengajar anak-anak kita untuk belajar bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi. Ya, ini sangat menarik. Ya. Dari apa yang telah dikemukakan tadi narasumber, bahwa sesungguhnya untuk menentukan waktu pelaksanaan P5 di sekolah itu banyak bergantung dari kepada elemen yang kita programkan, elemen-elemen yang turunan dari dimensi profil pelajar Pancasila, yang kemudian itu sangat menentukan pembagian waktunya nantinya, sehingga akan terpenuhi apa yang menjadi persyaratan dari kementerian yang telah ditentukan, bahwa masing-masing tingkatan itu untuk tingkat SMP atau fase D minimal harus bisa menyelesaikan 3
Tiga tema dalam satu tahun. Sedangkan tema itu merupakan turunan daripada implementasi daripada dimensi dan elemen yang ada di dalamnya yang akan dikuatkan. Sehingga ini sangat berpengaruh sekali kepada pembagian waktu. Namun elemen-elemen ini tidak lahir begitu saja, karena itu juga disesuaikan dengan karakteristik sekolah, permasalahan-permasalahan apa yang dibutuhkan di sekolah, yang muncul di sekolah, yang harus kita cermati baik-baik. Nah, mungkin ada trik-trik dari narasumber dalam pelaksanaannya di sekolah masing-masing, di sekolahnya tentunya, bahwa bagaimana mereka memilih elemen-elemen yang merupakan kebutuhan siswanya, kemudian mengimplementasikannya itu menuju kepada pelaksanaan daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Terima kasih. Kami kembali akan menjelaskan bahwa ada 3 cara, ada 3 metode bagi sekolah untuk menentukan waktu pelaksanaan P5 itu. Nah, ketiga cara ini merupakan penjelasan dari Peraturan Menteri Permen nomor 165/M/tahun 2021. Ini memberikan penggarisan kepada kita bahwa sekolah bisa memilih salah satu dari 3 ini, dari 3 model penetapan waktu proyek. Yang pertama, sekolah dapat melaksanakan P5 itu dengan cara memilih 1 hari dalam 1 pekan itu. Jadi jumlah hari dalam 1 pekan itu 6, kita tinggal pilih hari apa, 1 hari. Nah, 1 hari itu mulai jam pelajaran pertama sampai dengan terakhir, kegiatan di sekolah kita itu semuanya adalah pelaksanaan P5. Ya, jadi semuanya melaksanakan pembelajaran P5 di bawah bimbingan oleh para fasilitator sesuai dengan tim fasilitator yang sudah dibentuk. Sebelumnya kan sekolah itu membuat atau mengeluarkan SK tim project namanya. Tim inilah nanti yang akan bertugas membersamai anak-anak kita di dalam menyelesaikan tema-tema di dalam proyek itu. Jadi ini pilihan pertama, memilih 1 hari dalam 1 pekan itu sebagai waktu melaksanakan P5 di sekolahnya. Jadi kalau sudah dipilih umpama hari Jumat, maka hari Jumat itu mulai jam pelajaran pertama sampai terakhir, kegiatan anak-anak kita bersama dengan fasilitatornya adalah mendalami atau mengajarkan tema-tema dalam proyek itu sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian model yang kedua, bisa dipilih sekolah itu adalah setiap hari. Jadi setiap hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu dilaksanakan pembelajaran P5 dengan ketentuan mengambil waktu 1 sampai 2 jam pelajaran pada saat jam pembelajaran intra selesai pada hari itu. Nah, jadi katakanlah contoh hari Senin. Hari Senin katakanlah pembelajaran intranya selesai sampai jam 12 sesuai dengan struktur kurikulum kita. Maka setelah anak sholat zuhur, kemudian 1 jam atau 2 jam tergantung keputusan kita, tergantung kemufakatan kita dengan fasilitator. Kalau diambil 2 jam berarti 90 menit. Maka selama 90 menit sebelum anak-anak kita pulang, itu kita belajar P5 sesuai dengan tema yang telah dipilih. Ini bisa serentak atau bisa per kelas, bagaimana ini? Pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak karena waktu yang dipilih adalah pada saat jam pembelajaran inter selesai. Jadi umpama kelas 7A belajar tema, tapi temanya berbeda. Kalau 7A belajar tema kewirausahaan pada waktu yang sama, demikian juga dengan kelas 7B belajar tema gaya hidup berkelanjutan umpama. Ini dilaksanakan secara bersama, secara simultan. Tetapi tim yang membimbing anak-anak kita ini berbeda. Jadi ada tadi guru yang bergabung dalam tim kewirausahaan mengajarkan itu di kelas 7A.
Jadi tim berikutnya yang bergabung dalam gaya hidup berkelanjutan juga mengajarkan P5 itu di kelas 7B secara simultan. Jadi ini opsi yang kedua. Opsi pertama tadi memilih 1 hari, opsi kedua ini setiap hari pada saat jam pembelajaran intra selesai. Jadi ini tidak mengganggu. Jadi tadi disampaikan Pak Nurdin bahwa P5 itu tidak mengganggu intra. Karena kalau kita memilih opsi 2 berarti kegiatan intra selesai, baru dilanjutkan kegiatan P5, artinya tidak mengganggu. Kemudian pilihan ketiga adalah sistem blok. Nah, sebelum saya jelaskan sistem blok ini, saya akan kembali dulu kepada alokasi waktu P5. Jadi alokasi waktu P5 perlu kami sampaikan kembali bahwa itu mengambil 20-30% dari alokasi pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian kalau untuk jenjang SMP itu 360 jam pelajaran untuk siswa kelas 7 per tahun. Kemudian untuk kelas 9 beda, lebih dikit, semuanya dalam per tahun. 20% atau sampai dengan 30% atau setelah diekuivalensikan dengan jam pelajaran itu mencapai 360 jam pelajaran per tahun untuk kelas 7. Maka ini nantinya kaitannya dengan sistem blok. Sistem blok itu menyatakan bahwa pembelajaran proyek itu dikumpulkan dalam satu blok waktu. Contoh, jadi contoh dalam 1 tahun pelajaran, ya, dalam dalam satu semester itu biasanya sebanyak 27 kali pertemuan atau 27 minggu efektif, pekan efektif. Nah, di dalam satu semester itu 27 pekan efektif, kemudian yang 360 ini tentu dibagi 2 karena 360 jam pelajaran itu per tahun. P5 dibagi 2 berarti 150. Nah, 150 jam ini kalau kita memilih tadi per hari, kita tinggal bagi 2 sehingga berapa hari penyelesaian blok itu. Maka kalau kita sudah tentukan blok waktunya apakah di awal semester, di tengah semester atau di akhir semester, semua kegiatan pembelajaran anak-anak kita semuanya adalah kegiatan P5. Tidak ada kegiatan intrakurikuler di situ, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Setelah diadakan perbandingan tadi antara kegiatan intrakurikuler dengan kokurikuler ini. Ya. Jadi begini gambarannya, katakanlah dalam satu semester kita bagi 3 blok. Kita bagi 3 blok waktu. Katakanlah ditetapkan blok waktu pertama, kedua dan ketiga. Pembelajaran P5 akan kita laksanakan di blok terakhir dalam semester itu. Maka blok 1 dan 2 itu kegiatannya semua kegiatan intrakurikuler. Tidak ada kegiatan P5 di situ. Ditambah tentu ekstrakurikuler di sore hari. Nah, di blok yang ketiga dalam semester itu semua kegiatan kita adalah kegiatan pembelajaran P5. Tidak ada kegiatan intra di situ. Inilah gambarannya manakala sekolah itu memilih sistem blok. Sistem blok, maksudnya di sini bukan blok materi, tetapi di sini adalah blok waktu. Jadi mungkin bisa saya ulangi sekali lagi, memilih 1 hari dalam 1 pekan. Yang kedua adalah pembelajaran P5 dilakukan setiap hari, tapi setelah selesai pembelajaran intra, anak-anak tinggal 1 atau 2 jam pelajaran tergantung kesepakatan kita. Sesudah itu anak-anak pulang. Nah, pilihan ketiga sistem blok waktu. Jadi katakan 1 semester itu dibagi berapa blok lah, terserah. Ya, jadi blok 1 dan 2 untuk semua kegiatan intra tanpa ada kegiatan P5. Ya. Nanti blok yang ketiga baru ada pembelajaran P5. Sekarang pertanyaan begini Pak Nurdin. Bagaimana menentukan pilihan waktu blok itu? Tadi kembali ke 360. Kalau kita blok dalam 1 semester berarti dibagi 2 karena 360 itu untuk waktu pelaksanaan dalam 1 tahun. Jadi dibagi 2 dulu. 180 itu nantinya
kita bagi-bagi dikumpulkan dalam satu blok kira-kira berapa kali pertemuan sampai bisa memenuhi tuntutan jam 150 jam pelajaran itu tadi. Tetapi kemudian secara rinci kementerian tidak merekomendasikan seperti itu. Yang jelasnya dalam satu semester itu silakan Bapak Ibu tentukan blok mana pelaksanaan P5 itu akan dilaksanakan. Seperti itu Pak. Menarik sekali apa yang telah dipaparkan secara gamblang, betul-betul gamblang yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Ya. Pemirsa yang berbahagia, apa yang telah dijelaskan secara gamblang tadi tentulah masih butuh penjelasan yang lebih lanjut, namun karena waktu sehingga untuk mengupas tuntas ini perlu ada mungkin semacam diskusi langsung dengan narasumber kita. Karena itu narasumber kita membuka diri untuk kita bisa silahkan berkunjung ke SMP Negeri 4 Maritengeh. Namun sebelum kita tutup pertemuan kita ini, dari 3 tadi ini tentulah sekolah yang dibina langsung oleh Bapak narasumber telah merapatkan atau mengadakan pertemuan dengan stakeholder sekolahnya, sehingga penentuan pemilihan waktu yang mana yang lebih efisien dan efektif dipilih oleh narasumber. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya model pembagian waktu yang dipilih oleh sekolah itu memilih model apapun itu amat tergantung pada kemufakatan dengan para fasilitator yang akan melaksanakan ini. Kemudian sekolah kami setelah mempertimbangkan berbagai macam faktor, sekolah kami memilih 1 hari dalam 1 pekan. Nah, 1 hari dalam 1 pekan ini pelaksanaannya tidak semudah kita bayangkan, bahwa proyek P5 itu anak-anak kita harus mempelajari minimal 3 tema dalam 1 tahun. Sedangkan yang kami pilih itu 1 hari dalam 1 pekan kami melaksanakan kegiatan pembelajaran P5. Oleh karena itu berdasarkan kemufakatan kami, maka minggu efektif atau pekan efektif selama jangka waktu 1 tahun itu kami bagi 3. Karena apa? Kenapa dibagi 3? Karena tema yang kami ajarkan minimal harus 3. Jadi umpama kelas 7A dalam 1 tahun itu 7B dan 7C, dalam 1 tahun itu harus mempelajari 3 tema yang berbeda. Oleh karena itu pemikiran kami, maka kami harus membagi 3 sesi pembelajaran P5 dalam 1 tahun. Memakai sesi ya? Menggunakan sesi. Jadi sesi pertama 3. Jadi 1 tahun, jadi kurun waktu 1 tahun, pekan efektif dalam 1 tahun itu kami bagi 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Pelaksanaannya seperti ini Pak Nurdin. Nah, apa-apa saya tambah penjelasan sedikit Pak ya. Jika pada sesi 1 kelas A 7A itu belajar tema kewirausahaan, bersamaan waktunya dengan 7B belajar tema yang lain, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Demikian juga dengan 7C, pada waktu yang bersamaan mempelajari tema kearifan lokal. Jadi 3 tema P5 ini berjalan secara simultan dengan tim fasilitator yang berbeda masing-masing kelas. Oke, tadi saya sampaikan bahwa 1 tahun dibagi 3 sesi. Nah, setelah sampai waktunya, periodenya sesi pertama, maka di sesi kedua itu pelaksanaannya kewirausahaan tadi yang diajarkan di kelas 7A berpindah ke kelas 7B. Kemudian gaya hidup berkelanjutan yang diajarkan di 7B berpindah ke 7C. Nah, 7C yang diajarkan kearifan lokal itu dia berpindah ke 7A pada sesi yang kedua. Akhirnya membentuk satu siklus ya. Akhirnya membentuk satu siklus. Jadi ada 3 siklus pembelajaran, ada 3 siklus waktu pembelajaran P5 dalam 1 tahun. Sehingga endingnya Pak Nurdin, di akhir tahun pembelajaran anak-anak kita secara lengkap sudah memenuhi ketentuan mempelajari 3 tema P5 yang berbeda.
Menarik sekali. Ini yang kami lakukan di sekolah, Pak. Makasih. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber, dan mudah-mudahan menjadi harapan bagi kita, ini menjadi inspirasi bagi kita, terutama sekali kepada teman-teman yang mungkin baru akan menerapkan implementasi kurikulum merdeka pada tahun ini, ataukah pada tahun ini sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka tetapi masih kebingungan menentukan waktu pelaksanaan P5-nya dengan apa yang menjadi argumen daripada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Maritangga ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa kita mencontoh salah satu apa yang telah mereka putuskan. Baik, sebelum kita tutup pembicaraan kita pada kesempatan ini, mungkin ada harapan-harapan yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Silakan. Terima kasih. Harapan kami kepada teman-teman guru bahwa mari terus kita berinovasi, memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita yang saat ini berada di SMP itu sesungguhnya adalah aset kita di masa depan. Kemudian saya tambahkan kepada rekan-rekan kepala sekolah penggerak maupun kepala sekolah IKM, mari terus kita berbagi sehingga apa yang kita lakukan di sekolah itu akan menjadi semakin sempurna dengan berbagai macam sharing di antara kita, sehingga nantinya akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang lain. Terakhir dari kami, bahwa keputusan kita hari ini itu adalah mimpi kita hari yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa, satu closing statement yang diberikan oleh narasumber, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Untuk terus berkarya dan mengadakan perubahan-perubahan pendidikan di masa depan, sebagaimana tagline daripada sekolah penggerak kita khususnya di Sidrap adalah luruskan niat, wujudkan perubahan. Ya. Demikian pemirsa perjumpaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luruskan niat.